Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 2 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin 1 September. Ada beberapa yang masuk di kolom komentarnya, inilah yang akan kita bahas di Aftok malam ini. Silahkan apabila ada saham yang lain langsung tulis di kolom komentar untuk pembahasan di Aftok selanjutnya. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, tunggu kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG masih cenderung naik ya. Masih naik 0,31%, tutup di atas penutupan minggu lalu. Di bawah 7.700, yang mana ini adalah resist yang saat ini dibentuk, 7.700. Untuk sementara ini ISG belum perlu kita update, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Aftok kemarin ataupun di stock call. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum Pak Yep. Waalaikumsalam. Mohon analisa CFIN untuk swing trade, apakah menarik masuk sekarang? Terima kasih, berkah selalu. Oke. Kelipan. Kita lihat ya. Sekarang ini relatif sudah mencapai target pullback ya untuk swing, jadi ya sudah lewat target 440. Ini adalah target terdekat, dan target kedua hampir tercapai kemarin di 460 sampai dengan 468. Jadi 460-an itu adalah target selanjutnya. Dan untuk saat ini secara risk tentunya sudah cukup ini ya, cukup tinggi di atas 5%. Namun kalau Anda berharap saham ini bisa lanjut swingnya, mungkin di harga saat ini kalau Anda mau ya bisa proteksi di 406 atau 404, itu risknya di bawah 5%, di bawah toleransi PTR ya. Jadi kalau Anda mau di harga saat ini dengan berharap dia bisa naik ke resist selanjutnya 460-an ini ya, itu dengan upside 10%. Namun ini sudah probabilitasnya mungkin sudah 50-50 gitu ya. Oke, lanjut ya. Mohon dibantu analisa Cleo untuk swing, apakah menarik untuk risk rewardnya? Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita lihat Cleo. Kalau kita lihat di sini posisi saat ini sedang konsolidasi ya, konsolidasi di rentang 12.35 dengan support di 1.100. Itu adalah support. Secara risk reward untuk swing ya, kita akan melihat berapa besar potensi ke resist konsolidasi dulu ya, mengingat ini masih konsolidasi, itu sekitar 5% ya. Itulah resist. Kalau dia naik ke sini dia masih bisa balik lagi ke support ya. Supportnya ada di 1100 tadi, 4%an. Jadi risk rewardnya relatif 50-50. Jadi kalau saya mungkin cenderung akan menunggu Cleo ini breakout dulu di atas 12.30 untuk mengkonfirmasi bahwa tren naik jangka panjangnya ini berlanjut. Seperti itu. Tolong bahas trading plan Arko, apakah risk rewardnya menarik? Oke, kita lihat Arko. Sepertinya cukup menarik ya. Kalau kita lihat di saat ini relatif berada di support ya. Secara risk harusnya bisa dibatasi secara teknikal, risk teknikal, yaitu di 980 itu ya 2%, 3%an ya. Dengan potensi, kita ambil potensi swingnya ya di 0,3. Jadi dengan risk 3%, kita belikan 3%, potensi upside-nya minimal harusnya bisa tercapai ya. Itu sekitar 5%. Jadi reward-nya lebih besar daripada potensi risk-nya ya, sampai dengan 10% di 1110 gitu ya. Jadi ya secara risk reward menarik ya, dengan risk hanya di bawah 3%-an. Oke. Mohon analisa teknikal saham BLES untuk jangka menengah. Terima kasih, sehat selalu. Oke. Kita lihat BLES untuk jangka menengah, berarti untuk trend following gitu ya. Oke. Ini saham baru ya. Kalau kita lihat di sini indikator EMA belum ada di daily ya. Kemudian di H4 kita lihat sudah mulai muncul. Ini masih berada di atas EMA, artinya ini ya uptrend. Meskipun uptrendnya ini bisa dikatakan sedang dalam
proses pengujian jika dia breakout di atas 240 ini potensinya uptrend lanjut ya. Ini masih untuk jangka pendek ya, untuk jangka menengah belum bisa dilihat. Seperti yang Anda lihat tadi, belum bisa dianalisa di daily, di time frame daily pun belum bisa dilihat. Jadi ini mungkin lebih cocok untuk trading jangka pendek dulu. Jika dia breakout di atas 242 ya, dengan target swing kurang dari 20 hari ya, kurang dari 1 bulan ya, dengan target di 256 sampai dengan 270 ya, itu sangat cukup ya untuk trading. Dengan risk kalau dia breakout Anda bisa proteksi secara teknikal, ini risk teknikal nih di 234 di bawah 5%. Mau analisa saham RALS Ramayana untuk jangka menengah berapa target TP dan cut loss-nya. Oke, untuk jangka menengah berarti untuk trend following. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Ramayana sudah uptrend atau masih downtrend gitu ya. Masih downtrend ya, jadi belum rekomend untuk saat ini, tunggu dia paling tidak. Kalau misalkan tidak terjadi penurunan dan malah justru breakout di atas 420, berarti itu bisa dijadikan untuk trend following, itu pun di H4 ya. Untuk di daily pun ya 420 itu masih cukup bisa dikatakan masih lemah gitu ya. Karena dalam proses reversal itu juga dibutuhkan beberapa kali konsolidasi ya, beberapa waktu konsolidasi. Jadi untuk saat ini untuk trend following belum cocok ya gitu. Karena masih downtrend. Kalau Anda mau trend following, sahamnya masih downtrend ya berarti kan Anda mengikuti tren turun ya, nyangkut gitu loh bahasa lainnya, bahasa gampangnya gitu. Tunggulah uptrend untuk jangka menengah ya. Kalau untuk jangka pendek, untuk swing mungkin bisa, tapi pertanyaan untuk jangka menengah ya. Kemudian untuk jangka menengah karena trend following ya, kita akan TP ya di beberapa target jangka menengah ya, dan juga reversal atau trennya selesai gitu. Mungkin itu. Tapi sekarang ini belum. Mohon bantu analisa saham Unilever untuk investasi jangka panjang. Saya hanya mengharapkan dividennya saja. Jelas dividen investing ya, pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya di F-Talk sebelumnya gitu ya. Apa pandangan Pak F terhadap opini yang mengatakan bahwa Unilever lebih baik private saja? Ya kalau pandangan saya sih, perusahaan private itu ya kita sebagai investor ya kita dirugikan kan. Kita nggak bisa beli saham Unilever gitu ya. Pandangan saya kurang bagus. Tapi ya suka-suka mereka gitu. Kalau mereka mau private ya berarti mungkin itu akan lebih baik untuk mereka ya. Karena biasanya kalau private itu ya kemungkinan mereka ingin 100% mengontrol dari bisnis mereka ya. Gitu seperti dulu ya Aqua gitu ya. Nah, kita lihat dari situ biasanya kalau mau private biasanya malah justru harga sahamnya naik ya. Gitu. Tapi kalau Unilever mau private ya udah nggak apa-apa ya, saham yang lain masih banyak gitu ya untuk dividen gitu. Kalau untuk dividen saham Unilever saat ini masih termasuk saham dividen ya, karena dia konsisten memberikan walaupun sahamnya turun, dividennya masih cukup bisa dikatakan ya, Anda lihat sendiri lah ini ya gitu. Oke. Jadi kalau kita ada opini di luar ada berita mau private nggak apa-apa, justru bagus, harga sahamnya harusnya naik ya kalau mau private gitu. Biasanya gitu, setahu saya ya. Oke. Mohon dibantu analisa PTIS untuk swing jangka menengah TP1 dan TP2. Semoga saya selalu oke. PTIS. Apakah tren gitu ya? Jadi gitu ya, pertanyaan jangka menengah saya selalu akan tertuju pada tren ya. Gitu. Karena jangka menengah itu kan cenderung ke hold ya. Gitu. Jangka pendek dia naik kita eksekusi gitu. Nah ini masih downtrend ya, masih downtrend jelas ya. Kalau ini masih downtrend, jadi dan karakteristiknya pun mungkin lebih cocok untuk swing trade ya, dengan sekali naik habis itu dibanting turun ya gitu ya. Jadi kalau Anda beli bagus ya, pas harga bagus kemudian besok naik Anda nggak jual ya, kemungkinan besar balik ke harga Anda. Nah gitu ya. Dan ini pun juga masih belum memenuhi syarat karena belum uptrend. Mungkin kalau dia harus uptrend tunggu di atas 250 ya gitu. Harus nunggu harga yang lebih tinggi gitu karena belum uptrend, masalahnya gitu. Kalau di kita seperti itu ya, mungkin kalau di tempat lain beda, coba tanya ke tempat lain. Untuk jangka menengah seperti itu kalau kami, cara melihat kami. Ya, sesuai dengan Bulls Hunter ya. Assalamualaikum Pak Yap. Mohon bantuan analisa saham DKFT untuk swing trading, kapan dan berapa baiknya? Kalau kapan waktunya saya nggak bisa jawab. Berapa baiknya untuk masuk dan berapa harga terbaik untuk TP? Terima kasih sebelumnya untuk ilmu-ilmunya bermanfaat dari Pak Yev dan tim. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki melimpah kepada Pak Yev dan tim pesertaku. Amin. Doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan ya.
Untuk swing trading kapan baiknya? Kalau kapan, terus terang saya nggak bisa jawab waktu ya. Kalau saya bisa jawab waktu berarti mungkin saya price makernya ya. Besok pagi jam 9 lebih 15 menit Anda beli di harga ini, kemudian nanti jam setengah 2 gitu ya, dia naik ke angka ini, Anda bisa jual di situ. Nah, itu price maker ya. Saya price makernya. Nah, masalahnya saya ini sama seperti yang lain ya, trader investor kecil ya, nggak bisa menggerakkan market ya kan, hanya berpedoman pada strategi kita ya. Kalau diberikan untung alhamdulillah gitu ya. Nah, oke. Kalau posisi saat ini terus terang DKFT ini sudah naik ya, swingnya sudah berjalan sejak Agustus ya. Dan saham ini relatif konsolidasi, jadi kita harus melihat gambar secara utuh ini seperti ini, sehingga kita mengetahui apakah secara upside ini memenuhi syarat atau tidak untuk trading swing trade gitu ya. Nah, ini 130 ini masih bisa dikejar lagi sampai dengan 140, tapi ini swingnya sudah berjalan, artinya risk secara teknikal kemungkinan sudah besar. Risk secara teknikalnya berapa? Di 106 itu 12%, tetapi kalau Anda mau, Anda bisa proteksi di 119. Dan saran saya, karena saham ini cukup agresif, mungkin saja Anda akan dapat diberikan kesempatan untuk buy on weakness ya, di setidaknya di 115, sehingga menyebabkan risknya sedikit mengalami penurunan menjadi 7% dari belasan persen tadi ya, di 106. Tetap ya memang agak berat kalau Anda mau cari saham swing yang sudah posisinya sudah naik gitu ya. Nah, apalagi ini nominalnya relatif kecil gitu, ratusan. Jadi kalau saya mungkin akan menunggu di 115 sampai dengan 113 ya, dengan proteksi mungkin di 107 atau 106 sedikit di atas 5% ya. Tetapi ya secara teknikal itu cukup ya, harusnya cukup valid. Kalau dia turun ke situ berarti Anda bisa buyback nih di bawah 90 gitu ya. Nah, cukup worth it kalau di situ. Kalau di harga saat ini mohon maaf mungkin agak ketinggian kalau kita proteksi secara private trading room gitu, proteksinya di 114 ya, dengan ekspektasi naik ke 130-an sampai dengan 140. Tapi sepertinya secara teknikal ini memungkinkan Anda untuk buy on weakness di 115, tetapi saya tidak bisa bilang besok pagi jam 10, besok sore jam setengah 4 gitu, nggak bisa ya. Tapi saya sebutkan angkanya, kalau turun ke situ mungkin bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness. Baik, sudah saya jawab semua ya, sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena pertanyaannya masih kurang jelas. Saya anggap kurang jelas karena mungkin tidak diberikan keterangan untuk trading, untuk investasi, atau tanya teknikal atau fundamental ya. Jadi mohon maaf, untuk konsultasi di YouTube atau Yeftalk ini harus diberikan keterangan sejelas-jelasnya supaya kita menjawabnya juga on point sesuai dengan apa yang diminta. Baik, itu saja. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah opini pribadi, analisa yang bisa benar dan juga bisa salah. Jadi Anda perlu mengolahnya lagi, jadikan sebuah trading plan kalau Anda mau trading, buat investing plan jika mau Anda investasi, analisa fundamental yang lebih mendalam karena investasi itu untuk jangka panjang. Jangan sampai Anda terjebak dengan mindset jangka pendek ya. Kalau investasi ngelihat sahamnya lagi turun misalkan, waduh gimana nih? Nah, berarti Anda masih terjebak di dalam mindset atau pola pikir yang jangka pendek yang akan sering terganggu kalau Anda memiliki mindset tersebut dengan tujuan Anda investasi. Tidak bisa seperti itu. Anda harus memang ya jangka panjang lihatnya. Kacamatanya harus melihat beberapa tahun ke depan pertumbuhan fundamentalnya seperti apa dan sebagainya. Harga saham itu ya bisa naik dan turun ya, karena masih diperdagangkan gitu ya, tidak disuspend. Kalau disuspend ya sahamnya diem ya, nggak naik ya nggak turun gitu ya. Nah, itu ya, sekali lagi ya, ini perlu kami sampaikan karena saya rasa sedikit masihan yang memahami hal tersebut. Jadi saham itu adalah aset beresiko tinggi, sehingga kita memang harus siap ketika berinvestasi di saham, siap dengan rugi yang ya besar tentu saja. Kalau investasi ya Anda cari saja investor-investor kakap yang nggak rugi, pasti ada yang rugi ya, nggak mungkin untung semua ya. Itu
Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yift Talk malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.